semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube aku. Oh iya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Wulan Nurnani dengan NIM 2406419194. Saya berasal dari Prodi PGSD. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai 3 materi. Yang pertama, fonologi, morfologi, dan sintaksis. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian semua dan dapat menjadi kontribusi sebagai nilai dalam tugas saya. Ya, lanjut ya. Materi pertama itu ada fonologi. Di sini saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai apa sih fonologi, seperti apa ruang lingkupnya. Nah, jadi jangan lupa ditonton sampai akhir ya guys. Apa sih fonologi? Nah, pertanyaan ini akan sering muncul apabila kita tidak pernah bersentuhan dengan bidang ilmu bahasa. Oke. Dibandingkan dengan istilahnya yang kurang populer, sebenarnya konsep fonologi ini telah menjadi fitur dasar dalam praktik berkomunikasi yang verbal, khususnya ragam lisan ya guys. Oke, lanjut. Kalau secara terminologis, fonologi itu berasal dari kata fon atau bunyi dan logos atau logika yang berarti ilmu. Dengan demikian, secara sederhananya itu fonologi adalah ilmu bunyi, dapat diartikan sebagai ilmu bunyi atau lebih spesifiknya lagi sebagai ilmu yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa. Ingat-ingat ya, sebagai ilmu bunyi. Kalau kita mendengar orang berbicara, entah berpidato atau bernyanyi, pasti kita akan mendengar serangkaian bunyi bahasa kan? Bahasanya yang berkesinambungan. Terkadang kalau kita mendengar ada suara naik, ada suara turun, terkadang juga ada hentian, ada jeda. Nah, biasanya kita juga mendapati adanya kerasnya suara kencang guys. Terus ada lembutnya suara, ada suara panjang, ada suara pendek, suara biasa, dan lain-lain. Nah, serangkaian bunyi-bunyi ini dapat disegmentasi berdasarkan satuan-satuan pembentuk atau biasa disebut dengan segmen-segmen. Ingat ya guys. Sekarang aku mau kasih contoh. Misalnya ada sebuah kalimat, Andi seorang sarjana tapi dia pengangguran. Nah, kalimat ini merupakan serangkaian bunyi yang berkesinambungan. Serangkaian bunyi ini membentuk suatu kalimat tersebut. Oke, bisa dipahami? Nah, kalimat ini disegmentasi berdasarkan adanya jeda di antara satuan-satuan tersebut, sehingga bisa menjadi satuan Andi seorang sarjana dan satuan tapi dia pengangguran. Oke, selanjutnya satuan-satuan tersebut masih bisa disegmentasi. Misalnya, Andi seorang sarjana. Nah, itu dapat kita segmentasi menjadi Andi dan seorang sarjana. Sedangkan segmentasi tapi dia pengangguran itu juga masih bisa disegmentasikan menjadi tapi dan dia pengangguran. Begitupun seterusnya. Oke. Hingga kita sampai pada tataran kata silabel dan yang terkecil, fon. Misalnya, contoh nih, saya kasih contoh Andi. Nah, jika disegmentasikan akan menjadi an dan di. Selanjutnya, an dapat disegmentasikan lagi menjadi vokal rendah tak bundar a dan konsonan nasal alveolar n. Jadi, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa sebuah kalimat yang panjang bermula dari sesuatu atau dimulai dari bunyi yang dirangkai secara khusus dengan bunyi-bunyi yang lain. Ingat. Oke. Seperti itu sih kira-kiranya gambaran umum tentang kajian fonologi. Oke, sekarang
kita masuk ke macam-macam fonologi. Secara garis besar, fonologi ini membelah kajiannya menjadi dua bidang utama. Ingat ya, yaitu fonetik dan fonemik. Sekali lagi diingat, fonetik dan fonemik. Fonetik tersendiri ilmu yang mempelajari tentang bagaimana bunyi itu diproduksi tanpa menghiraukan persoalan makna. Sedangkan fonemik merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana bunyi dapat membedakan makna. Ingat ya, fonologi itu fonetik, fonemik, fonetik, fonemik. Oke, lanjut. Di sini saya akan jelaskan fonetik terlebih dahulu. Pada fonetik, kita akan memerinci dan membahas mengenai alat-alat ucap manusia atau artikulator manusia, mulai dari bibir, lidah, gigi, rongga mulut, rongga hidung, langit-langit keras dan lunak, glotis, pita suara, pangkal tenggorokan, kerongkongan, batang tenggorok, paru-paru, dan diafragma. Nah, kemudian di dalam fonetik ada proses fonasi. Apa sih proses fonasi? Proses fonasi adalah proses terjadinya bunyi-bunyi melalui alat-alat ucap manusia. Alat ucapnya yang tadi telah saya sebutkan. Mulai dari memompa udara yang berada di paru-paru, melewati pita suara dan dikeluarkan entah dari rongga mulut ataupun rongga hidung. Nah, selain itu di fonetik ada klasifikasi bunyi. Klasifikasi bunyi mulai dari vokal atau bunyi yang terjadi tanpa adanya hambatan udara pada artikulator, dan bunyi konsonan atau bunyi yang terjadi karena terdapat hambatan udara pada artikulator saat bunyi hendak diproduksi. Artikulator, ingat guys. Nah, selanjutnya dalam fonetik kita juga akan mempelajari tentang unsur-unsur suprasegmental. Unsur-unsur ini merupakan bunyi bahasa yang tidak dapat disegmentasi. Unsur ini dikenal juga dengan sebutan unsur prosoni atau unsur yang memperlihatkan adanya intonasi, seperti tekanan nada dan jeda pada saat bunyi diproduksi. Nah, terakhir, yang dipelajari dalam fonetik itu ada silabel atau suku kata. Itu semua yang dipelajari dalam cabang fonetik. Selanjutnya ada bagian fonemik. Kita akan bahas mengenai identifikasi dan klasifikasi fonem atau alfon. Fonem adalah bunyi yang memiliki pasangan minimal atau sudah dapat membedakan makna antara bunyi yang satu dengan yang lain. Dia bersifat distinktif atau identifikasi. Ini berlanjut pada variasi-variasi fonem atau alfon. Kemudian, pada bagian fonemik, kita juga akan mempelajari perubahan fonem atau perubahan bunyi, seperti asimilasi, disimilasi, umlaut, upload, harmoni, vokal, aktif, online, kontraksi, kemudian ada metatasis dan epentesis. Kita lanjut ke materi yang kedua. Materi kedua ada morfologi. Morfologi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani morph atau bentuk dan logos atau ilmu. Jadi, morfologi secara harfiah berarti ilmu tentang bentuk. Kalau dalam linguistik, morfologi lebih spesifik didefinisikan sebagai studi tentang struktur kata dan bagaimana kata-kata itu dibentuk secara proses seperti afiksasi dan komposisi. Selanjutnya, saya akan bahas istilah yang sering digunakan dalam morfologi. Istilah-istilah yang saya bahas di sini adalah istilah dari morfem, morph, allomorph, kata, dan leksem. Jadi, tolong simak dengan baik. Oke, untuk lebih jelasnya saya akan kasih sebuah contoh kata. Dari kata ini kita akan mendapatkan pemahaman mengenai istilah-istilah tersebut. Contohnya adalah mencuci. Kata mencuci terbagi atas dua bagian, yakni men dan cuci. Men merupakan imbuhan atau awalan. Istilah teknis dari imbuhan adalah afiks dan teknis dari awalan adalah prefiks. Nah, perhatikan di sini.
Prefix men sebagai salah satu bagian dari kata mencuci disebut sebagai morphem, yakni morfem terikat. Sedangkan kata cuci merupakan leksem. Leksem adalah suatu bentuk morfem, yaitu morfem bebas atau morfem tidak terikat. Nah, morfem bebas adalah morfem yang dapat berdiri sendiri atau kata dasar. Sedangkan morfem terikat adalah morfem yang tidak dapat berdiri sendiri, ya. Sebagaimana kita lihat pada mencuci, jika prefix men dihilangkan, maka dia tidak bisa dapat berdiri sendiri. Jika kata cuci dihilangkan, maka prefix men juga akan hilang. Kenapa? Karena afiks tidak memiliki makna leksikal, melainkan makna gramatikal, ya. Cuci ada maknanya, tetapi men tidak ada maknanya. Artinya, kecuali diikuti oleh bentuk dasar seperti mencuci, membuang, menilang, mengukur, menyambut, dan lain-lain. Jadi di sini sangat jelas mengenai apa yang kita sebut dengan morfem. Ada morfem terikat dan ada morfem bebas atau morfem tidak terikat. Yang kedua itu ada morph. Morph ini merupakan bentuk berulang yang terkecil, memiliki makna yang sama. Misalnya, men pada kata mencuci tadi bisa muncul berulang-ulang seperti pada kata mendengar, mendapat, mendusta, menambal, dan lainnya. Nah, itu adalah bentuk-bentuk terkecil yang terrealisasi secara berulang-ulang dan makna gramatikalnya sama, yakni sebuah bentuk prefix yang menunjukkan keaktifan atau sesuatu yang sedang berlangsung atau sedang dilakukan oleh subjek, baik di masa lampau, masa sekarang, ataupun di masa yang akan datang. Dan bentuknya disebut morph. Selanjutnya, morph ini memiliki variasi yang disebut dengan allomorph. Allomorph merujuk pada morph yang sama, namun direalisasikan secara berbeda kalau lingkungan bahasanya itu berbeda. Misalnya, prefix men pada kata mencuci tadi itu bisa berubah menjadi mem pada kata membuang, bisa juga berubah menjadi me pada kata mengukur, bisa juga menjadi men pada kata mengingat, dan lain-lain. Sekilas, men adalah morfem berbeda, tapi sebenarnya bentuk-bentuk tersebut adalah bentuk-bentuk ulangan yang sama dari bentuk men. Namun, ini direalisasikan dengan berbagai variasi bunyi. Hal ini disebabkan oleh lingkungan katanya itu sendiri. Nah, itu mungkin penjelasan dari allomorph. Terakhir itu ada leksem dan kata. Semua leksem adalah kata, tapi tidak semua kata merupakan leksem. Jadi, leksem merupakan sebuah bentuk dasar yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Contoh kata cuci. Kata cuci tidak dapat dibagi lagi dalam satuan yang lebih kecil. Tapi, kata yang bukan merupakan leksem dapat disegmentasikan lagi. Misalnya kata mencuci dapat disegmentasi menjadi prefix men dan leksem cuci atau kata dasar cuci. Jadi, sekali lagi ya, semua leksem merupakan kata, tapi tidak semua kata merupakan leksem. Oke. Itu saja mungkin istilah-istilah yang ada pada morfologi, yaitu morph, morphem, allomorph, sama kata atau leksem. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang ketiga. Materi ketiga sekaligus materi terakhir, itu ada sintaks. Sintaksis adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari tentang struktur kalimat, yaitu tentang bagaimana kata-kata digabungkan untuk membentuk kalimat yang memiliki makna. Nah, sintaksis ini memiliki unsur-unsur. Unsur-unsurnya ada 3. Yang pertama ada kata, frasa, dan kalimat. Kita ke kata terlebih dahulu. Kata adalah unsur dasar dalam sintaksis. Kata dapat berupa kata benda, kata kerja, kata sifat, dan lain sebagainya. Contoh dari kata kerja, misalnya itu membaca, menulis, menonton, itu adalah contoh dari kata kerja. Lalu ada kata benda.
Contohnya itu ada pulpen, meja, gunting. Itu merupakan contoh dari kata benda. Nah, yang terakhir ada kata sifat. Contohnya itu cantik, baik. Itu merupakan contoh dari kata sifat. Yang kedua ada frasa. Frasa adalah gabungan kata-kata yang memiliki makna. Frasa dapat berupa frasa benda, frasa kerja, dan frasa lainnya. Yang terakhir, strukturnya itu ada kalimat. Nah, kalimat ini adalah gabungan kata-kata yang memiliki makna dan struktur yang jelas. Contohnya seperti ini. Oh iya, biasanya kalimat itu mengikuti pola SPOK. Contohnya itu kayak Ani membeli buku di toko. Ani membeli buku di toko. Ani berperan sebagai subjek, membeli sebagai predikat, buku sebagai objek, di toko itu keterangan tempat. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis kalimat. Yang pertama ada kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang berfungsi untuk menyatukan atau mengungkapkan sesuatu. Nah, contoh dari kalimat deklaratif ini ada saya suka makan nasi goreng. Terus ada lagi saya suka boneka. Itu termasuk ke kalimat deklaratif. Yang kedua ada kalimat interrogatif. Nah, kalimat interrogatif adalah kalimat yang berfungsi untuk bertanya atau meminta informasi. Contohnya itu kayak apakah kamu suka makan nasi goreng? Apakah kamu suka boneka? Nah, itu sebuah kalimat bertanya. Terus yang ketiga ada kalimat imperatif. Kalimat imperatif adalah kalimat yang berfungsi untuk memerintah atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Contohnya, makanlah nasi goreng atau peganglah boneka itu. Nah, itu masuk ke kalimat imperatif. Sekarang kita masuk ke struktur kalimat. Struktur kalimat itu SPOK, di mana S sebagai subjek, P sebagai predikat, O sebagai objek, dan K sebagai keterangan. Bisa keterangan waktu, keterangan tempat. Yang pertama, subjek. Subjek itu adalah kata atau frasa yang melakukan aksi dalam kalimat. Biasanya itu manusia ya. Terus yang kedua ada predikat. Predikat adalah kata atau frasa yang menerangkan aksi subjek. Terus yang ketiga, objek. Objek adalah kata atau frasa yang menerima aksi atau objek. Nah, yang terakhir, kata keterangan. Keterangan itu bisa keterangan tempat, keterangan waktu. Contohnya kayak tadi, Andi beli nasi goreng di Cirebon. Nah, Cirebon tadi sebagai kata keterangan tempat. Sekarang kita masuk ke yang terakhir. Apa sih pentingnya kita untuk mempelajari sintaksis? Yang pertama, itu bisa mengembangkan kemampuan berbahasa kita. Sintaksis itu dapat mengembangkan kemampuan berbahasa seseorang. Terus yang kedua, untuk mengembangkan kemampuan menulis. Sintaksis dapat mengembangkan kemampuan menulis seseorang. Dan yang terakhir itu dapat mengembangkan kemampuan berkomunikasi seseorang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Yang telah saya jelaskan tadi mengenai apa itu fonologi, apa itu morfologi, dan yang terakhir sintaksis. Cukup sekian penjelasan dari saya, Wulan Nurnani. Saya izin pamit undur diri. Sampai jumpa di lain video. Terima kasih sudah menonton.